ya layarnya? Apa PowerPoint-nya kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Untuk yang minggu lalu nggak ada pertanyaan? Enggak. Ya sudah, saya lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita masuk lanjut materinya hari ini. Semoga radiasi selesai. Jadi minggu depan kita masuk perpindahan massa. Sekarang kita melanjutkan yang radiasinya. Jadi ceritanya kita masuk langsung ke sini aja. Kita masuk yang namanya net. Bentar. Kita masuk yang namanya net radiation exchange at a surface. Jadi ini ceritanya berlaku untuk permukaan yang tertutup. Biasanya pada permukaan benar-benar ruang ya, maksudnya bukan seperti yang kemarin kan ceritanya radiasinya dari matahari, dari ruang yang terbuka atau lingkungannya. Ini lebih condong biasanya bisa diasumsikan nanti dengan ruang tertutup, tapi condong biasanya pada ruang yang benar-benar ruang tumbuhan. Jadi kita nyari berapa sih netonya dari radiasi yang meninggalkan permukaan I. Kan kemarin permukaannya ada I, ada J. Nah, itu bisa kita hitung dari, kita lihat pertama dari skemanya. Nah, ceritanya ada ruang tertutup, yang seperti kemarin kita gambar. Dia mempunyai beberapa permukaan di dalam yang tertutup. Nah, yang dicari adalah, kan ini permukaannya ada. Misalnya ini permukaan I, atau permukaan 1, permukaan 2, permukaan 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang yang dicari adalah kalau pada satu permukaan saja. Jadi misalnya ini kan permukaan 1. Misalnya ini kan permukaan 1, ini permukaan 2, ini 3, 4, dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, sekarang yang dicari adalah berapa sih energi radiasi netonya dari satu permukaan yang dikeluarkan oleh permukaan 1 ini. Nah, yang berarti yang dicari adalah Q. Kan kalian sudah belajar di konduksi sama konveksi tentang Q. Nah, juga kita sudah belajar dari yang kemarin. Mana ya ceritanya? Yang kemarin. Nah, kita kan belajarnya yang kemarin yang tentang ini toh. Nah, yang tentang ini. Nah, di sini kita berarti sekarang mencari netnya berapa sih Q yang dikeluarkan oleh permukaan ini. Otomatis netnya kalau dari permukaan, kalau yang dilihat adalah sistem permukaannya yang ini. Nah, saya kasih hijau. Otomatis adalah energi netonya dari yang masuk dan keluar. Ya. Nah, lagi tadi. Nah, netonya berarti otomatis dari sini kita bisa, karena namanya dari permukaan, ini nyarinya Q-nya. Nah, terhadap permukaan ini berarti luas permukaannya I atau permukaan 1, misalnya yang ditanyakan adalah permukaan 1, bisa permukaan 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Permukaan 1 dikalikan dengan radiosity-nya dikurangi dengan irradiation-nya kemarin. Berarti energi yang diperoleh oleh permukaan 1 ini sebagai G1-nya, lalu J1-nya atau radiosity-nya adalah penjumlahan dari yang dipantulkan dan emisi dari suhu permukaan 1. Nah, rumus yang dipakai biasanya itu yang ini. Jadi saya tandain yang umumnya yang akan dipakai. Ini.
Jadi umumnya yang biasanya dipakai adalah persamaan ini. Nah, jika digambarkan dari permukaan itu tadi, ini tadi permukaan satunya tadi, berarti Q-nya netonya adalah JI kalikan AI dikurangi GI kalikan AI-nya. Nah, I-nya tadi dikeluarkan, lalu J dan G-nya dikumpulkan menjadi satu. Jadi ini 13,9 adalah untuk gambar penjelasan yang B. Nah, untuk untuk dia materialnya bentuknya warnanya opak, otomatis dia tidak tembus cahaya. Kalau tidak tembus cahaya berarti transmisinya kemarin adalah 0. Kan kemarin rumusnya alfa tambah alfa yang terabsorpsi ditambah rho yang terrefleksi atau fraksi yang terrefleksi plus tau atau yang tertransmisikan sama dengan 1. Nah, kalau dia permukaannya opak, otomatis transmisinya tidak ada, tinggal alfa plus rho sama dengan 1. Nah, lalu kemarin juga dari definisi radiosity-nya sendiri kemarin adalah emisi plus dari refleksi atau refleksinya dari iradiasi. Ini sudah dijelaskan yang kemarin. Kemudian kalau didetilkan lagi, ini kan digeneralisasi kemarin karena sudah didefinisikan J-nya. Nah, kalau misalnya J-nya saya pecah normal kembali seperti definisi yang kemarin, dia adalah penjumlahan dari emisi dari suatu permukaan ditambah dengan bagian yang terefleksikan, berarti kalau ini dipecah gambarnya kan balik lagi jadi seperti normalnya. Jadi pertama ada iradiasi. Yang pertama kemarin ini ada iradiasi. Dia nyampe ke suatu permukaan sebagian karena dia bentuknya nyampe ke permukaan yang opak, sebagian diabsorpsi, sebagian dipantulkan. Kemudian permukaan ini mempunyai suhu, jadi dia punya emisi. Kalau ini dijumlahkan, ini adalah namanya ini dijumlah. Nah, ini kan namanya sama dengan radiosity. Ini detailnya dari yang gambar B. Jadi kalau misalnya nanti saya punya suatu permasalahan lalu saya skemakan dengan bentuknya yang seperti ini. Jadi misalnya dia tidak diketahui radiosity-nya tapi langsung sudah diketahui alfanya berapa, diketahui suhu permukaannya berapa, baru bisa dihitung emisinya, diketahui G-nya, otomatis dari sini kita bisa pakai rumus yang C ini. Penurunan dari dari skema yang C. Kalau misalnya dari soalnya sudah diketahui radiosity-nya sekian, lalu iradiasinya sekian, ya otomatis lebih mudah kalian gambar langsung pakai gambar yang B. Jadi persamaannya lebih mudah pakai yang ini. Jadi ini tergantung menyesuaikan dari soalnya atau data yang dipunya. Nah, persamaan ini didapat dari J-nya dimasukkan, lalu keluarlah persamaan ini. Oke, selanjutnya yang sampai mana ceritanya? Oke. Lalu di sini ceritanya mau menyederhanakan supaya persamaannya ini seperti tahanan. Jadi kan kalian waktu dikonduksi sama di konveksi kan belajar toh bahwa Q-nya atau perpindahan panasnya adalah driving force dibagi dengan tahanannya. Ya toh. Nah, demikian juga radiasi dibuat sesederhana mungkin supaya bentuknya seperti tahanan. Karena kalau pakai tahanan skemanya akan lebih mudah dipahami. Nah, ada yang ingat kalau tahanannya untuk konduksi apa?
apa? L R-nya per apa, Gus? KA ya, kalau nggak salah, Bu. Ya, L per KA. Terus kalau untuk konveksi? 1 per HA, Bu. Iya, Ya, HA. 1 per H. Jadi itu jangan sampai lupa. Jangan sampai salah, kebalik. Nah, ini juga gitu. Ini nanti diturunkan dari JI-nya nanti. Nah, ini kamu baca detailnya. Apa namanya, bisa kamu lihat di persamaannya di Infopera. Nah, nanti dia akan dapat suatu persamaan supaya berubah menjadi driving force. Jadi antara EB-nya nanti dimasukkan terhadap radiosity-nya. Berarti ini adalah driving force-nya atau driving potensialnya dibagi dengan sesuatu yang berupa tahanan. Oke, masuk. Ini dia. Jadi kalau digambarkan, kalau berupa tahanan tadi, ceritanya yang di depan, ini tadi, ini adalah tahanan. Kalau dibuatkan jadi gambar seperti tahanan, dia adalah antara titik permukaan sini toh, berarti kan dia ada emissionnya. Kemudian dengan radiosity-nya. Nah, itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, dalam hal ini berarti ini adalah yang driving potensialnya. Nah, ini atas. Driving potensial. Lalu yang di bawahnya ini adalah tahanannya atau surface radiative resistance. Nah, rumusnya ini penting dipakai. Jadi saya kasih highlight yang akan sering dipakai itu rumusnya yang mana aja biasanya. Yang saya kasih kuning, selalu saya kotak-kotak kuning. Nah, rumus ini jadi dia Q-nya nanti bisa dihitung kalau kalian punya emissionnya, lalu punya radiosity-nya dan punya data berupa emissivity-nya. Nah, ini syaratnya bisa jadi nanti ini ada beberapa macam persamaan yang bisa dan nanti kalian bisa milih dari beberapa persamaan yang akan kita temui nanti ini kalian nanti bisa milih saya mau pakai persamaan yang mana untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi kalau jadi saya kasih nanti kita masuk contoh soal jadi dari situ bisa kelihatan. Nah, saya kasih dulu note-nya di sini. Persamaan 13-13 ini bisa dipakai jika JI-nya diketahui. Ini, jadi ini syaratnya kalau kalian nanti mau milih dari beberapa rumus, nanti saya mau pakai ini. Itu jadi kamu bisa pakai rumus ini kalau JI-nya diketahui. Jadi kalau diketahui JI-nya berarti tujuannya nanti ngitung Q-nya. Ya. Harus masuk selanjutnya. Ini perlu Nah, sekarang ceritanya di sini kalau misalnya ada suatu sistem, kan tadi dari gambar awalnya tadi kan gambarnya gini, ruang tertutup mempunyai beberapa permukaan. Nah, jika sistemnya ini ceritanya ada suatu beberapa permukaan kecil-kecil, tetapi di suatu permukaan yang sangat besar, itu bisa diasumsikan dia sebagai permukaan yang tertutup. Jadi kalau misalnya kalian punya tegel lantai kan terdiri dari misalnya ini ada lantai kan terdiri dari beberapa tegel misalnya. Nah,
tegelnya ini berada pada suatu ruangan yang jauh lebih besar. Jadi misalnya di suatu aula gitu ya. Jadi ini ada gede tapi saya mau lihatnya yang kecil ini di dalam suatu ruangan aula misalnya gitu. Nah, ruangan yang besar ini tadi itu bisa dianggap dia adalah permukaan seperti permukaan black body. Jadi kalau ini permukaannya gede banget, ini bisa diasumsikan dia adalah permukaan black body atau black surface. Dan ini bisa dipakai asumsinya E-nya, emissivity-nya, misalnya ini adalah emissivity, ini 1, ini 2, misalnya gitu. Berarti emissivity-nya ini bisa diasumsikan sama dengan 1. Ini nanti bisa dipakai untuk penyederhanaan soal. Kemudian, apalagi ya? Loh, ini dapatnya kok bisa dari mana? Sebentar, ini aku dapatnya nanti. Nah, lalu lanjutannya. Lalu lanjutannya di sini. Nah, dari situ kita bisa menurunkan persamaan lagi. Jadi ceritanya nanti diasumsikan bahwa dari G yang ke suatu permukaan ini, misalnya ini G-nya, kemudian di sini kan ada radiosity-nya, gitu. Nah, karena dia dari permukaan yang kecil-kecil, bisa dianggap sebagai bahwa iradiasi adalah penjumlahan dari radiosity dari bagian yang kecil-kecil atau permukaan J-nya. Jadi ini permukaan I-nya, ini permukaan J-nya. Permukaan 1, permukaan 2. Berarti dia adalah penjumlahan dari beberapa macam J-nya ini karena terbagi-bagi menjadi kecil-kecil, diasumsikan dia J-nya berjalan angkanya dari 1 sampai N. Nah, itu penjumlahan dari semua lantai J. Kemudian dari situ nanti bisa diturunkan persamaannya pakai hukum penjumlahan. Yang kemarin ada hukumnya penjumlahannya. Nah, dari situ nanti itu summation, salah. Reciprocity itu yang bolak-balik, jadi yang rumusnya AI kalikan FIJ sama dengan AJ kalikan FJI. Jadi dari situ nanti itu dimasukkan rumusnya, karena ini kan dari JI dirubah nanti pakai reciprocity relation ini untuk bisa dapat persamaan yang merupakan fungsi I dan J, bukan JI. Lalu pada akhirnya nanti ini bacaan sendiri, persamaannya akan mendapatkan persamaan Q-nya merupakan dari JI penjumlahan dari FIJ dan JJ. Lalu dimasukkan dari hukum penjumlahannya ini untuk dapatkan ini, kan cerita di depan ini rumusnya JJ, nanti dipindah, dapat poinnya yang paling penting adalah nanti dapat persamaan 13-14. Dapat persamaan 13-14, tapi ini biasanya nggak dipakai untuk penyelesaian soal, yang dipakai adalah 13-15, ini yang penting. Biasanya kalau di kelas saya terangkan penurunannya, tapi kalau di sini kamu baca sendiri aja di buku. Sulit menuliskannya di di laptop. Nah, dapat persamaannya nanti ini 13-15. 13-15 ini adalah ini aku juga bingung jelaskannya. Soalnya ini kebalik. Jadi kalau di bukunya ini di Infopera dia menjelaskan dulu dari 13-14 dapat 13-15.
Padahal 13-15 ini sebenarnya dapatnya dari 13-17. Jadi saya ya bingung ya apa jelaskannya. Jadi poinnya nanti kamu baca sendiri, poinnya yang paling penting adalah yang akan dipakai adalah rumusnya ini adalah dapatnya dari mana? Ini adalah dari menyamakan persamaan dari persamaan ini 13-13 sama persamaan 13-14. Tapi 13-14 ini nanti kaitannya ambil 13-17. Jadi aku ya bingung jelasnya gimana. Bacaan sendiri. Nah, dari sini sebentar tak tulisnya. Ini rumus kedua yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan radiasi ruang tertutup. Syaratnya adalah rumus ini bisa dipakai jika diketahui TI. Jadi jika diketahui suhu punyanya I, kalau yang di soal yang di rumus sebelumnya ini yang diketahui adalah J atau radius Pi-nya, rumus ini bisa dicari untuk mendapatkan Q-nya. Ya, ini saya dicari Q-nya dari Ji-nya yang diketahui. Nah, kalau yang soal ini, soal ini persamaan 13-15 itu juga dipakai untuk menyelesaikan permasalahan Q, tapi untuk mencari J. Jadi, untuk menyelesaikan J-nya, dia butuh TI-nya untuk masukkan nilainya EB. Jadi, yang dicari di sini adalah J-nya. Jadi, bukan nyari Q, tapi nyari J. Diketahui dari TI, dengan cara diketahui dari TI. Kenapa? Dari TI, karena dari TI kita bisa menghitung EB. EBI kan perlu angkanya, berarti ini kan ada angkanya. Lalu ini juga ada angkanya semua diketahui. Nah, J-nya ini kan yang tidak diketahui, ya itu yang dicari. Variabelnya itu yang dicari. Tapi kalau soal yang rumus yang 13-13, itu yang dicari adalah Q-nya, yang diketahui adalah JI-nya. Lalu kita masuk ke rumus berikutnya yang 13-17, ini juga penting. Ini didapat dari persamaan 13-14. Jadi ceritanya dari persamaan 13-14 ini yang sudah diturunkan dari persamaan ini. Nah, ceritanya kan ada J, ada F atau view factor kemarin. Nah, tapi atau cari ceritanya untuk nyari Q dari permukaan 1. Nah, di sini diasumsikan misalnya diketahui bahwa hanya ada emission pada ruang tertutup yang kayak tadi ini yang saya jelaskan ini dianggap sebagai black surface, rumusnya tinggal pakai yang ini. Jadi ini adalah yang dipakai untuk jika permukaan yang tertutup, jika semua ini aja ada tulisannya. Rumusnya berlaku all the surface of the enclosure are black. Jadi ini syaratnya. Nah, kalau dianggap sebagai permukaan yang hitam, otomatis di sini adalah emissionnya hanya ada emission. Nah, kalau hanya ada emission tok, tidak ada yang lain. Karena itu dia bisa masuk. Salah kok emission. Ups. Bentar. Hanya ada emission. Jadi bisa dipakai rumus yang ini. Jadi langsung dipakai rumusnya, EB-nya adalah yang kemarin dari rumusnya konstanta Stefan Boltzmann dikalikan
T pangkat 4-nya yang berupa suhu mutlak dari permukaan I dan J. Jadi ini berlaku kalau permukaan yang tadi itu kayak permukaan kecil di suatu permukaan yang besar. Permukaan yang besar bisa dianggap sebagai emisinya 1. Nah, terus yang paling penting lagi rumusnya adalah yang ini. Nah, ini yang paling penting juga rumusnya. Nah, 1316. Jadi 1316 ini penting didapatkan dari persamaan yang di depan tadi. Nah, dia dapat dari hubungan antara view factor-nya. Jadi di situ Q-nya nanti dihitung dari view factor dan reducity, fungsi reducity dan view factor. Nah, di sini ini yang diubah seperti tahanan. Jadi poinnya adalah driving force dibagi dengan tahanannya. Berarti di sini adalah driving potential atau driving force-nya. Lalu yang di bawah sini adalah tahanannya, tapi istilahnya beda. Ini adalah space atau geometrical resistance. Jadi Q itu juga bisa dihitung dari selisih antara J dan J terhadap view factor-nya. Nah, kalau kamu ngitungnya dari J dan J, ini ngitung driving force-nya itu tahanannya yang ini, karena antara J dan J, antara permukaan dan permukaan radiosity, ini namanya space atau geometrical resistance. Tapi kalau yang di persamaan 1313, ini adalah namanya surface radiative resistance. Ya, jadi dari persamaan ini, persamaan 1313 dan persamaan 1316 harusnya ini, dia menghasilkan, kalau mau sama dengan kan ini sama dengan Q, ini Q, I, berarti kan misalnya Q1 ya Q1 ya toh. Nah, disama dengankan dengan persamaan 1313 ini tadi, kan ini juga QI. Nah, persamaan itu disama dengankan, itu akan menghasilkan persamaan 1315. Itu yang tadi yang saya bilang, ini kayak bukunya ngaturnya kebalik. Jadi harusnya dari persamaan 13 dan 1316 disama dengankan, dikombin dapatnya persamaan 1315. Nah, persamaan 1316 ini dipakai jika yang diketahui adalah QI-nya. Jadi di sini kamu bisa milih untuk menyelesaikan persamaan radiasi, ini ada tiga solusi atau 3 persamaan yang bisa dipakai. Persamaan 1313. Ini kalau diketahui radiosity-nya untuk mencari QI-nya atau panas radiasinya. Lalu persamaan 1316 ini, jika yang diketahui adalah QI-nya, tujuannya untuk bisa mencari view factor-nya atau bisa mencari JI-nya. Lalu persamaan yang 15 ini untuk mencari JI-nya, bukan mencari Q-nya. Jadi J sudah ketemu, otomatis nanti harus balik lagi, masuk ke rumus 1313 untuk dapat Q-nya, kalau yang dicari Q. Nah, berarti yang selalu harus diingat cuma itu toh, 3 rumus yang harus dipakai. Nah, terus ini maksudnya dari rumus ini tadi maksudnya ya apa kalau kita melihat suatu permasalahan terus
menyelesaikannya bagaimana atau menggambar resistennya tadi gimana ceritanya. Jadi ceritanya kalau misalnya kalian punya permukaan 1 dan permukaan 2, let's see, gambar bagaimana ya. Misalnya permukaan ini, jadi kalau dari permukaan J, ini misalnya punya permukaan, misalnya ginilah. Pokoknya suatu ruang tertutup, syaratnya harus ruang tertutup dan mempunyai beberapa permukaan. Nah, nyari J-nya yang di sini, tahanannya, itu gambarnya itu berarti J-nya itu letaknya di sini. Karena dia adalah, kalau rumusnya antara J dan J itu adalah dari spesial atau geometric resistance. Berarti di sini dan di sini. Misalnya antara dua permukaan. Oh, sulitnya. Sebentar. Ini aja lebih mudah. Gambar dua permukaan. Nih, ini aja. Nah, ini permukaan 1, ini permukaan 2. Misal ini 2 permukaan saja. Nah, ceritanya di permukaan ini adalah ada tahanan geometrinya atau tahanan ruangnya, berarti antar ruang otomatis panasnya ini dia melewati suatu ruang. Nah, berarti dia tahanannya antara di sini dan di sini. Ini J1, ini J2. Nah, lalu yang di rumus sebelumnya ini adalah ada yang namanya tahanan surface atau radiative resistance. Ini dapatnya kaitannya adalah tahanannya ini didapat dari bagian yang dipantulkan itu tadi kan, dapatnya dari emisi dan refleksi toh. Nah, ini adalah bagiannya yang dikaitkan dengan pemantulan dikarenakan sifat dari atau warnanya dari bahannya itu sendiri. Jadi I-nya itu sebenarnya itu sebenarnya ada di dalam materialnya ini. Karena itu E-nya itu ada di dalam sini. Jadi kalau kamu ada permukaan pasti ada E. B. Ada emissionnya. Nah, ini tahanannya punyanya emission dan E. Nah, jadi dari sini kalau digambarkan, ini permukaan JI-nya, berarti permukaan yang ini. Kalau digambar di sini, JI, lalu di sini ada EBI, ini adalah karena ada tahanan permukaan. Nah, ini adalah tahanan permukaan, kalau yang ini adalah tahanan ruangnya. Jadi ini permukaan I dengan permukaan 1, dengan permukaan 2, dengan permukaan yang ketiga, permukaan yang seterusnya. Jadi kalau misalnya ini permukaannya ada banyak, misalnya dibikin kotak-kotak gini, otomatis misalnya ini 3, ini 4. Nah, berarti kan dari ini permukaan 1 ke permukaan 3, permukaan 1 ke permukaan 4. Nah, karena itu kenapa dia jadi bercabang-cabang seperti ini. Ya. Nah, lalu tahanannya ya dari rumusnya itu tadi, tahanan permukaan. Kan tadi rumusnya pembaginya adalah ini, 1 dikurangi emissivity I dibagi emissivity kalikan HI. Nah, ini rumusnya dari tahanan permukaan.
Yang ini 13, Ya. 16. 13, 16 nyari JI atau nyari FIJ kalau misalnya tidak diketahui FIJ-nya. Tapi biasanya FIJ-nya bisa dihitung pakai rumus summation rule sama reciprocity. Oh, belum, Bu. Ini bisa nyari JI-nya. Oh, berarti yang dicari ini bisa 2 ya, Bu ya, bisa JI, bisa FIJ ya, Bu ya. Oke, kasih, Bu. Ya. Ini kan proses pembuatan proposal ya. Iya, Bu. Suaranya siapa? Oh. Harus di Menunggu Bu Yola enggak silent. apa-apa. Mute on. Dengar suara saya ya? Oke. Semoga suara saya enggak hilang. Nah, terus sekarang lanjut. Jadi kamu pokoknya kalau gambar, nanti ini ada contoh soalnya. Yang paling utama pokoknya permukaannya dulu yang kamu gambar. Kamu lihat antara permukaan apa dan permukaan apa, berarti gambar dulu J-nya. Gambar J sama J. Karena itu ada tahanan ruang antar dua permukaan. Lalu dari J dan J, masing-masingnya itu dia pasti punya E. Karena dia punya tahanan permukaan. Yang berkaitan tadi dengan bagian yang dipantulkan itu tadi. Jadi dia punya tahanan permukaan, harus ada tahanan ruangnya. Ya. Tidak bisa maju. Nah. Kemudian untuk gambar key-nya. Notasi key itu mending nanti saya gambar di sini. Saya jelaskan yang di depan aja ini aja. Nah sekarang ceritanya ini ada caranya gambar nih, atau caranya misalnya gitu. Nah pertama kita punya misalnya ada dua permukaan. Ini permukaan satu, ini permukaan satu. Lalu permukaan yang berikutnya di sini adalah permukaan dua. Terus berarti setiap permukaan pastikan bahwa dia punya datanya, luas permukaannya berapa, suhunya berapa, dan data emissivity-nya. Ya, ini penting. Kalau datamu ini ada yang kurang, nanti tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Jadi ini datanya ini perlu. Setiap permukaan harus punya data A, suhu, dan emissivity. Ya. Nah, lalu gambar tahanannya, karena ini cuma ada dua permukaan, jadi cara gambarnya pertama adalah kamu gambarnya permukaan satu dan permukaan dua. Atau sebentar, tak gambar sesuai ini aja. Permukaan satu dan permukaan dua. Nah, permukaan satu, dia pasti JI. Antar permukaan dan permukaan. J1 dan J2. Lalu, dari J1 ke J1, ini kan cuma ruang kosong. Berarti dia tahanan ruang. Gambarlah tahanan ruangnya. Kemudian dari J, karena dia punya permukaan, otomatis dia punya tahanan permukaan. Berarti dia punya yang namanya E. Lu bilang. Ini ada namanya, lupa hilang. Namanya EB, sesuai nomornya, ini tadi EB1, ini J1, ini berarti EB1. Lalu ini permukaan 2, berarti dia pasti punya EB2. Tadi ini kasih namanya EB2. Lalu kamu gambar tahanannya. Lalu besarannya bisa dari rumusnya tadi, karena dia antara E dan J,
berarti dia tahanan permukaan, rumusnya adalah 1 dikurangi E per E kalikan A. Sekarang dilihat, ini kan tadi antar permukaan di permukaan 1 ya, berarti ini labelnya adalah 1, E1 dan A1. Kemudian yang di sini tinggal J sama E, otomatis dia tahanan permukaan. Rumusnya 1 kurangi E per E kalikan A. Punyanya permukaan 2, berarti ini dibikin E2 dan A2. Lalu tahanannya yang ke berikutnya, tahanan antara J dan J. Nah, antara J dan J, otomatis ini tahanan ruang. Berarti rumusnya tadi, kalau tahanan ruangnya adalah 1/A dikalikan view factornya. Gitu. Nah, sekarang view factornya kamu mau ngitungnya dari arahnya dari mana? Dari kiri ke kanan, atau dari kanan ke kiri, atau atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Di sini yang mau dicari adalah Q1-nya. Berarti Q1 ceritanya dari definisi Q1 adalah panas yang dikeluarkan oleh permukaan 1. Ya, panas yang dikeluarkan oleh permukaan 1 itu definisinya Q1. Kalau dari permukaan 1, berarti kan ke arah sana. Nah, dari permukaan 1. Dari permukaan 1, otomatis berarti dia adalah dari A1, view factornya dari 1 ke 2. Soalnya kan ini permukaan berikutnya kan cuma ke 2. Nah. Jadi ini untuk menyelesaikan yang ini. Lalu, tadi saya bilang penamaan Q. Kan sama persis prinsipnya dari konduksi, konveksi, ataupun radiasi prinsipnya sama, namanya perpindahan panas. Prinsipnya pasti mesti sama. Tadi Q1 berarti Q yang dikeluarkan dari permukaan 1. Berarti ini dari permukaan 1 ke permukaan 2 ini kasih tadi kan namanya Q1. Kalau definisinya namanya Q2 berarti adalah panas yang dikeluarkan permukaan 2 ke permukaan yang lain. Di sini permukaan yang lain adalah permukaan 1. Berarti definisinya adalah di sini adalah Q2, arahnya harusnya gini. Nah, tapi yang namanya tahanan atau arus kan jalannya mesti dari satu arah, nggak bisa yang satu dari kiri, yang satu dari kanan. Jadi dia nama lainnya Q1 ini besarnya kan sama dengan kebalikan dari Q2-nya. Berarti dia Q1 ini namanya bisa dikasih nama Q1 itu sama dengan minus dari Q2. Karena definisi tadi, definisinya kalau 1 dan 2 ini dari permukaan 1, dari permukaan 2. Nah, padahal ini tujuannya adalah Q dari permukaan 1 ke permukaan 2. Nah, ini adalah minusnya. Atau yang berubah istilahnya adalah panas yang menuju ke permukaan 2. Panas yang menuju permukaan 2 berarti namanya min Q2. Ya. Nah, ini bisa artinya juga sama dengan Q dari permukaan 1 ke permukaan 2. Jadi ini sama aja besarannya. Sampai sini ngerti maksudnya penamaan Q? Paham, Bu. Oke, ya. Lalu, berarti ceritanya yang ini tadi sudah lewat. Ini sudah oke. Sekarang, kalau mau ngitung berapa besarnya Q1, kan tadi dari datanya saya sudah punya data A-nya, T-nya, E-nya.
Nah, berarti dari sini kamu bisa menghitung, oh tahanannya ini angkanya ada, angkanya ada, berarti ini bisa diselesaikan. Ini bisa diselesaikan. Lalu A1 dan, loh ini buahnya hilang. Nah, lalu dari sini tinggal dicari view factor-nya, bisa dilihat dari geometrinya, atau dari rumus penjumlahan, atau rumus reciprocity-nya. A1-nya punya, tinggal yang dicari sekarang J-nya, berarti yang enggak tahu. J-nya enggak tahu. Kemudian EB-nya, EB atau dari emisi black body bisa dihitung pakai rumusnya konstanta Boltzmann dikalikan T pangkat 4-nya. Berarti ini pasti bisa selesai karena punya suhunya. Jadi ini bisa selesai, tinggal yang dicari adalah J-nya atau I-nya. Nah, dari sini nanti dimasukkan persamaan. Oh, Q1-nya misalnya ini datanya diketahui adalah suhunya, ya toh. Misalnya di sini diketahui data suhu, kamu bisa pakai rumus ini. 13, 15. Ini punya angkanya semua. Lalu ini adalah berupa penjumlahan JI. Berarti nanti ada J1, ada J2. Berarti punya dua persamaan, dua variabel, J-nya bisa ketemu angkanya. Kalau J-nya sudah ketemu angkanya, kamu masukkan rumus ke dalam Q-nya. Kalau yang dicari adalah Q. Q-nya bisa kamu hitung sembarang dari mana aja bisa, misalnya antara EB1 ke J1, berarti dibagi dengan tahanannya antara EB1 dan J1. Bisa juga saya mau ngitungnya pakai Q12 ini dari J, pakai tahanan ruangnya, ya bisa juga. Kamu bisa ngitungnya pakai rumus Q sama dengan J. 1 min J2 sesuai rumusnya yang ini. J1 min J2 per A1 F12 plus J berapa? J1 min J1 itu berarti nanti keluarnya 0. Nah, dari situ bisa ketemu Q-nya bisa. Kamu hitung Q pakai cara yang ini tok juga bisa. Atau kamu total semua tahanannya, lalu driving force-nya kamu antara EB1 dan EB2 juga bisa sembarang. Pasti nanti keluar angka Q-nya akan sama. Ya, dari sini ada mengerti maksudnya? Nggak ada pertanyaan, berarti oke, mengerti. Jadi, kamu ngitung tadi, saya bilang kamu bisa ngitung Q1. Jadi ada banyak cara untuk bisa menyelesaikan radiasi. Kamu ngitung Q-nya bisa dari, tak ulang lagi, bisa dari antara ini dan antara EB1 dan J1, atau ngitung Q-nya dari J1 ke J2, atau pakai rumusnya dari Q dari J2 ke EB2, boleh, atau totalnya juga bisa, tahanan ini buat total semua, lalu kamu cari driving force-nya antara EB1 dan EB2, seperti ini. Ini dia ngitungnya dari EB, antara EB1 dan EB2. Jadi ini punyanya EB1 min EB2. Lalu ini adalah tahanan totalnya. Ini tahanan permukaan, tahanan ruangnya, lalu tahanan permukaan punyanya 2. Ya, jadi itu sih mesti hati-hati, jangan sampai salah, soalnya banyak dulu kakak kelas kalian salahnya mesti ngitungnya pakai rumus antara ini, EB1 dan J1. Ini sudah benar, driving force-nya antara EB1 dan J1. Nah, mesti ini kan pembaginya kan yang dilewati tahanannya cuma ini tok. Berarti kan rumusnya harusnya cuma 1 min E per E kalikan A. Nah itu ndak, rumusnya EB1 J1 bawahnya dijumlah KB.
ini tahanan ini, tahanan ini, tahanan ini, jumlahi semua. Jadi kamu mesti lihat skemanya untuk memastikan kamu ini mau pakai tahanan, rumus tahanannya itu gimana. Misalnya kamu pakai antara EB1 dan J2. Kalau kamu pakai rumusnya EB1 dan J2, ya kamu mesti baginya ya terhadap tahanan yang dilewatinya tok. Berarti misalnya di sini EB1 kurangi J2. Nah, berarti yang dijumlah adalah tahanannya 1 min E1 per E1A1 plus punyanya ini 1 per A1 kalikan F12. Lah kan soalnya yang dihitung kan antara ini dan ini tok. Jadi ini ya nggak ikut. Atau kalian ngitungnya dari sini J1 ke EB2, ya di jumlah ya cuma yang tahanan yang dilewatinya tok. Jangan sampai ditabrak semua dijumlahi kabeh tapi pembagi driving force-nya ngawur. Ya, itu banyak salahnya. Jadi saya tekankan hati-hati lihat soalnya ya. Nah, sekarang masuk ke ini ceritanya. Tabelnya juga ada, ini cara cepat, seperti yang sebelumnya juga. Tapi ini ada khusus untuk gray dan cuma untuk two surface enclosure atau cuma 2 ruang tertutup, mempunyai 2 permukaan yang tertutup untuk gray. Jadi hati-hati kalau misalnya soalnya gak gray, ya jangan pakai tabel ini. Kamu gray, bukan gray tapi kamu pakai soal ini, ya salah. Ya. Nah, kayak misalnya contohnya ini, seperti yang kemarin, pahamilah judulnya ini yang tampak di gambar belum tentu sesuai dengan realita. Jadi kayak misalnya ini concentric sphere, berarti ini kan bola dalam bola. Bola kecil dalam bola yang besar. Jadi ini bukan silinder. Itu juga banyak salahnya. Lalu ini misalnya, ini long konsentrik silinder, nah, ini bentuknya silinder. Sudah jelas yang ini gambarnya silinder, yang ini gambarnya bola. Jadi mesti hati-hati. Terus kalau ini juga plane, parallel plane. Itu juga mesti hati-hati ya. Sekarang masuk ini contoh soalnya, masuk sini. Jadi masuk 13. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal supaya bisa membayangkan ini maksudnya yang ditanyain itu apa sih gitu ya. Nah, ini ceritanya in manufacturing, jadi ceritanya di suatu industri on a curved solar absorber. Jadi ini ada namanya, dia punya spesial solar absorber, bentuknya melengkung gini, dengan luas areanya diketahui adalah A2-nya 15 meter persegi. Nah, ini jangan lupa. Jadi kalau misalnya di sini kan sudah ada gambarnya, notasinya, hati-hati jangan terbalik. Soalnya yang sebelumnya ada juga notasinya kebalik, terus rumusnya dipukul rata seperti soal contoh soalnya, otomatis salah semua. Ya. Jadi ini kamu mesti hati-hati. Ini soalnya berarti ini adalah permukaan yang kedua. Dan di sini adalah permukaan yang satu. Nah, luasan A2-nya diketahui 15 meter persegi. Oke, berarti ini punya datanya. Lalu ceritanya ini ada heater di bawahnya sini dengan lebarnya sebesar 1 meter. Ini lebarnya diketahui juga 1 meter. Kemudian diketahui absorber panjangnya
antar heaternya dan atasnya ini kan 10 meter. Jadi ini maksudnya jaraknya ke belakang sana. Ya, berarti dia adalah punya jarak panjangnya yang ke dalam itu L. L-nya 10 meter. Lalu dipisahkan oleh jarak sebesar H 1 meter. Ini hanya tahu. Lalu, upper surface of the absorber and the lower surface of the heater are insulated. Berarti ini ceritanya di isolasi. Upper surface of the absorber. Ini isolasi. And the lower surface heater are insulated. Ini juga di isolasi. Lalu ceritanya ini. The heater diketahui suhunya heaternya 1000 Kelvin. Lalu dia punya data emissivity-nya 0,9. Kemudian absorbernya diketahui suhunya ini juga diketahui 600 Kelvin. Dan emissivity-nya sebesar 0,5. Ini tahu datanya. Ini yang penting. The system is a large room whose walls are at 300 Kelvin. Nah, ini sih paling penting. In a large room. Nah, tadi ceritanya kalau kamu punya permukaan kecil di permukaan yang besar, permukaan yang besar tadi bisa dianggap punya emissivity-nya sama dengan 1. Berarti di sini ada tembok, suhunya tadi diketahui 300 Kelvin. Berarti tanpa perlu diketahui soalnya, dari sini kamu sudah bisa menuliskan atau kamu harus bilang, oh berarti di sini saya punya data emissivity-nya sama dengan 1. Berarti ini misalnya ini adalah dinding, ini adalah permukaan yang ketiga. Saya punya emissivity 3 adalah sama dengan 1. Kemudian, what is the net rate of heat transfer to the absorber surface? Nah, sekarang sih ditanyakan ini apa? Dari situ kamu menentukan soal yang mau kamu, persamaan yang perlu kamu pakai. Nah, ceritanya netnya berarti nyarinya Q. Nah, yang dicari adalah Q-nya. Q dari 1 ke 2. Nah, sekarang rumusnya. Oh, saya punya suhu. Saya punya emissivity, tapi tidak diketahui radiosity-nya. Yang ditanya adalah Q-nya. Berarti saya butuh radiosity-nya. Yang akan saya cari, berarti saya harus cari J-nya. Ya, jadi mikirnya gitu. Oh, saya nyari Q. Untuk menyelesaikan Q, saya butuh radiosity. Di sini radiosity tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah suhu. Karena yang diketahui adalah suhu, berarti saya bisa pakai persamaan yang tadi dikasih note-nya. Q-nya yang ditanya, berarti saya tidak bisa pakai rumus ini. Nah, saya punya data suhu, tapi saya tidak punya data radiosity. Ini yang di sini yang dicari radiosity-nya, berarti saya nyari radiosity dulu untuk bisa menyelesaikan Q-nya. Nah, terus caranya kamu harus menyederhanakan dari gambar realnya tadi menjadi gambar tahanan. Nah, pertama kamu lihat dulu. Oh, ya apa ya caranya menyederhanakan soalnya ini. Nah, tadi sudah saya punya datanya semua. Ini semuanya punya. Nah, sekarang yang adalah problemnya adalah bentuknya. Di sini ada suhu ruang,
yang lebih besar, tapi di gambarnya ini ada heater, lebarnya cuma 1 meter, penangkap panasnya jarak lebarnya 1 meter tapi bentuknya melengkung. Yang pertama yang harus kamu tentukan adalah pertama tentukan dulu namanya dulu. Jadi yang nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana, nomor 3 yang mana. Nah, ceritanya berarti yang tadi sudah jelas di soalnya kebetulan sudah dikasih di soalnya ini sudah dikasih ini namanya nomor 2, ini nomor 1. Tapi kalau misalnya nggak ada ya kamu yang harus tentukan sendiri nomor 1 di mana, nomor 2 yang mana, terserah kamu dan harus hati-hati jangan terbalik. Jadi pertama ini nomor 1 berarti saya kasih permukaan 1. Lalu yang melengkung ini saya kasih nomor 2. Nah, nomor 2. Lalu dindingnya ini kan ada di sini lubang, yang di sini juga lubang. Nah, syaratnya tadi kamu boleh pakai rumusnya radiasi persamaan 13, 13, 13, 15 sama 13, 16 kalau dia berupa ruang tertutup. Nah, ini kan ruang terbuka tapi di ruangan yang lebih besar. Jadi bisa diasumsikan, berarti bisa saya asumsikan pura-puranya di sini ada suatu ruang atau pembatas imajiner untuk membatasi supaya dia menjadi ruang tertutup. Kemudian di sini jadi ruang tertutup. Nah, ruang yang tertutup ini tadi adalah proyeksi dari permukaan yang lebih besar ini tadi. Permukaan yang besar tadi ini kan dikasih nama nomor 3. Nah, berarti proyeksinya ini tadi, karena bukan dinding sungguhan, tapi untuk menyederhanakan permasalahan agar rumusnya bisa dipakai, jadi dia diberi nama 3 aksen. Nah, terus, ini bentuknya melengkung. Kalau saya mau menyelesaikan melengkung, ini kan sulit. Lebih mudah kalau saya menyelesaikan soalnya bentuknya kotak. Jadi sama dia, kalau gitu bisa saya sederhanakan, punya dinding imajiner lagi, namanya saya beri nama 2 aksen. Kok bisa 2 aksen ini mewakili 2? Sekali lagi dilihat, dia ini kan bentuknya cekung. Ya toh? Nah, cekung berarti semua dari view factor yang dikeluarkan permukaan 1 kan dia lari ke permukaan 2 dan permukaan 3. Nah, waktu dia lari ke permukaan 2, dia pasti akan melewati 2 aksen. Dan semua yang diterima oleh 2 aksen, semuanya pasti akan diterima oleh 2. Berarti kan sama aja view factornya antara 2 aksen dan 2. Karena itu, saya bisa pakai imajiner 2 aksen. Nah, saya sudah menentukan nomornya. Berarti yang akan saya pakai untuk berhitung adalah berdasarkan nomor dindingnya ini tadi yang akan saya pakai. Nah, terus ceritanya gambarnya piye. Di sini ceritanya tak kasih warna aja biar langsung kelihatan. Kasih warna cering-cering. Nah, sekarang berarti saya asumsikan dinding kiri dan kanan ini adalah satu dinding yang menjadi satu yang menghubungkan antara permukaan 1 dan permukaan 2. Jadi diasumsikan saya punya 3 permukaan. Saya punya permukaan
Saya punya permukaan 2 aksen, berarti dia adalah punya namanya J2. Oke. Ini saya beri namanya tadi J2. Ya ampun, sulitnya. J2 kok nggak masuk. Penuh perjuangan ini, sabar ya. Nah, malah. Nah, dah. Nah, sudah. Ini namanya J2. Lalu yang di sini J1. Permukaan 1. Saya kasih nama J1. Kemudian di sini ceritanya, nah ini dindingnya yang 3 ini tadi kan didekatkan ke dinding imajiner 3 aksen. Nah sebenarnya yang namanya lingkungan mau di sini karena dia ini ceritanya tidak memperhitungkan tentang konveksi tapi lebih condong ke radiasinya. Berarti di sini dianggap dia mempunyai suhu yang sama 300 Kelvin juga di sininya. Otomatis di sini dianggap permukaannya juga permukaan 3, bukan 3 aksen, sama aja. Nah, ini dikasih nama J3. Kasih nama J3. Loh, satuku hilang. Nah, saya lebih senang semua permukaan saya bikin titik apa namanya, titiknya enggak kosong, titik yang berwarna. Lalu EB-nya saya kosongin jadi supaya itu lebih mudah, enggak sampai salah ngasih rumus. Nah, sudah. Berarti diasumsikan ada 3 permukaan yang saling berinteraksi. Kemudian berarti tinggal bikin tahanan ruangnya. Dari permukaan 1 ke permukaan 3 bisa ada tahanannya. Lalu dari permukaan 3 ke permukaan 2 ada tahanan ruangnya. Dari permukaan 1 dan 2 bisa ada tahanan ruangnya. Gitu. Nah, sudah. Kemudian setiap permukaan dia pasti punya EB. Tadi kan ceritanya gitu, punya tahanan permukaan. Kelihatan enggak tahanan? Oh, kelihatan. Oh, kasih berapa? Saya kasih warna hijau. Nah, setiap permukaan dia pasti punya EB, berarti di sini tulis aja EB punyanya permukaan 3. Bener. EB 3. Lalu permukaan J1 pasti punya EB 1 lingkaran. Lalu permukaan 2 dia juga punya EB 2. Tinggal dihubungkan dengan tahanan permukaan. Nah, sudah hampir selesai gambar tahanannya. Nah, sekarang tinggal kamu masukkan rumusnya. Berarti dari gambarnya ini tadi yang sudah kamu peroleh. Nah, ini
jadilah gambar yang dari pertama 3 permukaan tadi, J1, J2, J3, lalu dihubungkan dengan tahanan, ini gambarnya dibalik ya. Jadi ini tadi kan gambarnya miring gini, satunya di bawah, 2 di atas, 3 di samping. Nah, ini dibalik sama dia, jadi J1, J2, J3. Lalu masing-masing punya EB itu tadi. Oke, sampai sini. Lalu tinggal dimasukkan rumus tahanannya. Jadi kamu masukkan rumusnya tahanan. Tahanan antara EB dan J, berarti dia tahanan permukaan. Berarti rumusnya 1 min E1 per E1 kalikan A1. Kemudian dari J1 ke J3, berarti dari permukaan, kalau kamu mau nyari Q-nya dari 1 ke 3, berarti dari 1/, A1 kalikan S1, 3. Kemudian antara J3 dan EB3 berarti 1, ini adalah tahanan ruang, berarti 1 min E3 per E3 kalikan A3. Demikian seterusnya. Ini tahanan ruang, rumusnya 1/A kalikan F, 23, lalu dari sini F, 12, lalu di sini ada tahanan ruangnya juga. Tahanan permukaan. Lalu tadi ceritanya di sini saya punya rumus, saya harus cari berarti J-nya. Jadi untuk mendapatkan Q, saya butuh J. Ya, otomatis karena saya sudah tahu T-nya diketahui. Nah, sekarang EB-nya bisa dihitung karena suhunya tadi ini diketahui, saya bisa dapat menghitung EB untuk setiap I-nya. Nah, dari sini EB1 kan black body toh, berarti sing ideal rumusnya berarti tingkat konstanta Boltzmann dikalikan suhu mutlaknya permukaan 1 pangkat 4. Permukaan 3 juga sama, rumusnya T3 pangkat 4, lalu permukaan 2 rumusnya juga sama. Oh, saya juga sudah punya data suhu tadi di awal. Suhunya punya, E-nya punya, lalu A1 punya, A2 punya, A3, E3 punya, T-nya punya. Nah, sudah problem solve. Yang dicari berarti saya harus nyarinya tinggal angkanya J1, J2, dan J3. Sama view faktornya. Itu kan A-nya ini bisa dicari, bisa ketemu. Sekarang nyari view faktor. Misi Bu, mau tanya Bu. Itu tadi kan dinding A3 aksen kan ada kiri sama kanan di diagramnya Bu. Ya. Tapi kok yang dihitung cuma 1 doang Bu? Itu tadi yang saya bilang, dindingnya ini kan terbuka, ini terbuka, dia di ruangan yang lebih besar, gitu, ruangannya yang lebih besar ini suhunya 300 Kelvin. Nah ini saat dia dibikin dinding imajiner dianggap berarti kan ini sama. Anggaplah misalnya bentuknya seperti silinder gitu loh, atau kotak. Berarti ini dindingnya antara kiri dan kanan ini pasti suhunya juga 300 Kelvin toh. Untuk bisa menyederhanakan, lebih sederhana, diasumsikan dua dinding ini menjadi satu dinding yang menghubungkan antara dinding 1 yang bawah dan dinding 2 yang atas.
Ini nanti nggak perlu bingung ngitung. Aku salah apa enggak? B1, C1. Sebentar, aku salah apa enggak? Isolasi. Enggak sih. Bentar ya. F-nya iya, J-nya iya. Oh, J3-nya sih. J3-nya. Oh, sorry. Iya. Sorry. Tidak bisa. Pak, cancel. Apa yang sudah saya katakan, tolong di cancel. Salah soal, bukan soal yang ini maksud saya. Nah, ceritanya tadi yang di sini dia di permukaan yang kecil, di permukaan yang lebih besar. Nah, permukaan yang lebih besar tadi adalah permukaan 3, gitu. Karena dia adalah permukaan 3, E-nya tadi yang saya tadi sudah nulis di sini, nah ya tadi saya lihat. Nah, di sini E3-nya berarti dia sama dengan 1. Nah, E-nya sama dengan 1 di sini. Berarti mau masuk di sini 1 min 1 per 1 kalikan A3. Berarti di sini akan menjadi tahannya menjadi 0. Nah, karena ini 0 berarti kamu enggak usah ngitung ini. Berarti besarnya J3 adalah sama dengan EB3. Jadi J3-nya sudah ketemu angkanya. Tinggal yang dicari adalah J1 dan J2. Ya. Nah, sekarang masuk ke rumus persamaan 15 yang tadi yang saya tunjukkan. Ini dia. Nah, sekarang pakai rumusnya ini. Cara makainya gimana? Nah, ini kamu tinggal bikin aja. Jadi dia adalah EB1. Berarti kamu tinggal nulisnya nanti. Misalnya saya coret-coret di sini langsung aja ya. Jadi misalnya EB1 dikurangi J1 per 1 min E1 per E1 A1 sama dengan penjumlahan dari J1 ke J. Nah, permukaannya tadi kan dari 1 sampai 3 gitu. Berarti kamu tinggal penjumlahan dari J1 min J1 per A1 kalikan F1 1 dipangkatkan min 1 ini seper ya. Terus di plus J1 ke J2 per seper. Masuk di sini aja. Seper A2 kalikan F1 2. Di plus lagi. Di bawah sini saya nggak bisa nulis. Jadi saya geser ke sini ya. Atau di samping sinilah. Berarti J1 ke J3 per seper A3 kalikan F1 3. Ya. Nah, ini baru satu persamaan. J1 min J1 berarti ini pasti 0. Gitu. Berarti tinggal kamu ngitung ini punya yang dicari adalah J1-nya. Lalu ini angkanya semuanya ada, ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu, ini tidak tahu. Tinggal semua A-nya sudah punya, tinggal nyari F13, F12 sama F enggak perlu. Itu yang harus dicari. Berarti toh. Nah, persamaan yang berikutnya ini kan baru permukaan 1 tadi antara EB1 dan J1. Lalu kamu cari juga dari EB berikutnya. Supaya kamu bisa dapat beberapa persamaan. Berarti EB2 min J2
sama dengan penjumlahan dari nanti sama lagi ngitungnya jadi J12 J12 J2 min J1 plus nanti J2 min J2 plus J2 min J3. Dapat persamaan yang kedua. Lalu untuk persamaan yang ketiga, kamu juga bikin yang sama dari persamaan ini. Jadi totalnya nanti kamu dapat 3 persamaan. Nanti maksudnya ya. Jadi untuk masing-masing permukaan, kamu punya satu variabel, punya satu persamaan juga. Jadi di sini misalnya ini adalah yang tadi, yang barusan kita turunkan. Ini IB1. Ini yang sama yang barusan kita turunkan tadi. Nah, ini sama dengan J3. Kenapa kok langsung keluar angkanya? Karena tadi kita sudah tahu bahwa IB3 sama dengan J3. Maka itu dia langsung pendekatannya ngitung rumusnya sama dengan IB3. Makanya langsung pakai sigma bla bla bla. Lalu untuk permukaan 2 juga sama ngitungnya. IB2 dari rumus yang sama yang tadi 13 15 kayaknya. Lalu ngitung J21, J22 otomatis 0, J2 ke J3. Ini juga sama dengan IB3. Lalu persamaan berikutnya mana di sini tidak ditulis. Oh, dia sudah ditotalkan lagi. Paling mudah kalau saya sih senangnya langsung bikin 3 persamaan. Lalu yang dicari variabelnya ada J1, D2, 2 persamaan. Lalu nyari F-nya sekarang, view factor-nya. Nyari view factor, saya paling lebih cepat yaitu ini persamaan permukaan 1. Lalu di sini permukaan 2. Saya nambah lagi di sini tak kasih langsung permukaan 3. Terus gimana ya? Tak bisa ditulis. Di sini permukaan 3. Jadi rumusnya sama. Keluarnya nanti tahu. Ya, ngertilah maksudnya ya. Ini nanti kamu turunkan sendiri. Sulit nulisnya. Hitam gitu ya. Nah, dapat nanti fungsi nyarinya J1, J2 sama F yang harus kamu cari. Nah, sekarang caranya nyari F12, F13 tadi. Cara nyarinya gimana? Nah, sekarang kita baru masuk ke persamaan itu tadi. Gambar ini tadi. Sekarang saya mau nyari rumusnya dari penjumlahan. Berarti ya tinggal nyari F11 plus F1 kedua, F1 ketiga sama dengan 1. F1, dia tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dia juga tidak berupa, karena dia berbentuk datar. Tidak berupa cekung, berarti dia, cekung dia bisa melihat diri sendiri. Berarti di sini 0. Berarti tinggal saya nyari F12, F13 sama dengan 1. Sekarang mau nyari F12-nya, caranya. Nyari F12, F1 kedua. Seperti yang saya bilang, kalau 1 kedua, dia pasti melewati semuanya ke F2 aksen. Berarti otomatis di sini F1, 2 sama dengan F1 kedua aksen. Berarti bisa saya dekati dengan gambarnya garis atau planar dengan planar. Nah, planar dengan planar bisa masuk figur 13.4. Enggak ada 13.4.
Saya nggak masukkan di sini, ada di mana ya? Enggak. Ya nanti kamu lihat kan di figur 13.4. Dari figur 13.4 ya nanti lihatlah di Incropera 13.4 untuk bisa menyelesaikan, atau nanti biar asisten juga bisa dibahas. Nah, dari situ nanti kamu dari tabelnya atau dari grafik nanti bisa dapatnya F12-nya dari lihat baca grafik. Jadi menentukan antara yang kemarin yang saya terangkan, misalnya Y sama L-nya berapa. Aha, ada. Nah, ini dia. Figur 13.4. Nah, ini kan kamu punya antara bidang datar dan bidang datar. Sekarang tinggal dilihat. Di sini Y, X sama L-nya. Nah, dari gambarnya yang kita punya tadi, di sini X-nya adalah sebesar W. Gitu. X-nya sama dengan W. Kemudian L-nya adalah sama dengan H. Kemudian Y-nya adalah L. Ya, ini notasi yang dipakai di soal. Nah, otomatis besaran angkanya nanti mbok masuk no. Sekarang kayak misalnya kita nyari di sini Y per L-nya, berarti Y per L berarti besarnya L per H. L per H atau jaraknya tadi 10 per 1 sama dengan 10. Lalu untuk X per L-nya kita nyarinya angkanya di antara W per H, berarti 1 per 1, berarti 1. Nah, sekarang tinggal kamu lihat dari grafiknya ini. Saya nyari X per L-nya 1, ini dia. Kemudian sampai memotong grafiknya di Y per L-nya sama dengan 10. Nah, 10. Itu dia. Nah, ini dia 10. Aisyah. Dari sini ditarik ke samping. Nah, itulah. Lalu ya. Juga mesti dilihat ya, ini skalanya kan skala logaritmik kayaknya. Jadi agak aneh bacanya. Ini nanti keluar angkanya sebesar, kalau di sini kebacanya jadi 0,39. Berarti sekarang kita masuk ke 0,39 bacanya. Nah, ini. Berarti F12. Mana ya? Kok hilang? Besarnya adalah dari grafik tadi keluar F12-nya sebesar 0,39. Berarti tinggal kita cari F13 adalah 1 dikurangi 0,39 sama dengan 0,61. Berarti ini tadi F12 ketemu angkanya, gitu. F13 ketemu angkanya. Bisa diselesaikan. Sekarang persamaan yang kedua, F12 ketemu. Sekarang tinggal nyari F23. Oke, nyari F23. Nah, dari F23 kita harus melewati dinding imajiner ini dulu, baru ke 2 ke 3. Nah, F2 ketiga ini agak tricky. Jadi kita bisa pakai rumus reciprocity. A 2 kalikan F dari 2. Dari 2
Dari 2 dari 2. Jadi sekarang kita nyari antara 2 dan 3 itu adalah sama dengan dari A 2 aksen dikalikan F 2 aksen 3. Nah, sekarang tinggal dicari F 23-nya. F 23 adalah dari A 2 aksen per A2 dikalikan F 2 aksen 3. Kemudian nyari dari 2 aksen ketiga, ini kan sama dengan dari 2 aksen ketiga, ini sama dengan simetri kalau dikasihkan dari 2 ke dari 2 aksen ketiga itu sama dengan dari 1 ke 3 karena dia bentuknya simetri. Ini bentuk simetri. Jadi bisa diasumsikan F2 aksen 3 ini adalah sama dengan F13. Jadi A2 aksen per A2 ini dikali F13. Karena dia simetri antara 13 dan view factor dari 2 aksen ke 3. Bawah lihat ke dinding sama dengan dari atap ke dinding, simetri. Jadi dia bisa angkanya dipakai. Nah, F13 kita punya angkanya, jadi tinggal dimasukkan. Tinggal dihitung. Jadi nanti keluar angkanya 10 per 15 dikalikan 0,61 sama dengan 0,41. Nah, sekarang dimasukkan lagi ke persamaan yang tadi. Ini dia. Nah, F23 ketemu. Kamu punya 2 persamaan, cuma 2 variabel, sebenarnya yang ketiga juga nggak berguna. Jadi kamu kalau berguna, kalau J3-nya tidak, emisivitasnya tidak sama dengan 0. Nah, jadi 2 persamaan, 2 variabel, pasti kamu bisa ketemu J-nya nanti. Nah, 2 persamaan, 2 variabel ketemu J. Nah, wis dari J nanti dimasukkan ke persamaan untuk menghitung Q. Terserah kamu mau pakai Q-nya yang mana, bisa Mbok hitung sendiri. Gimana ya Q-nya? Untuk di sini. Di sini aja. Misalnya ini nanti sudah ketemu toh, berarti J-nya J1, J2 nanti keluar angkanya sudah ketemu. Lalu tinggal kamu ngitung Q-nya. Misalnya pakai Q2 sama dengan rumusnya EB2 kurangi J2 per 1 min I2 per I2 kali A2. Nah, ini EB2 adalah kalikan T 2 pangkat 4 dikurangi J2 per hal yang sama. Nah, punya angkanya J2-nya ketemu dari 2 persamaan tadi, 2 variabel, ketemu angkanya nanti akan keluar angkanya 78,2 kilowatt. Udah selesai. Nanti ini kalian bahas sama asisten berikutnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Bu, mau nanya lagi, Bu. Nanya. Tadi kan yang setengah lingkaran, yang arc itu kan dianggap dia lurus. Kok setengah lingkaran apa? Yang cekung tadi. Yang ini permukaan ya. dua aksen. Benar.
Nah, itu kamu mikirnya nanti kalau misalkan diasumsikan lurus, itu bakal berpengaruh ke view factor-nya enggak sih? Enggak. Kan ini sama. Semua misalnya kamu ngitung view factor-nya yang kamu butuhkan angkanya berapa. Misalnya ini dari 1 ke 2 kan kamu butuh angkanya yang dibutuhkan adalah F12 misalnya toh. Dari 1 lihat ke 2. Ya toh, kan ini anggaplah ini kan berarti kan terbatas wis dindingnya macet di sini. Dari 1 ke 2 dia pasti 100% yang diterima oleh 2 ini pasti melewati 2 aksen. Contohnya gini, misalkan F22, aku mau ngitung F22. Kalau dinding lurus kan nggak ada tuh F22-nya 0. Tapi kalau cekung kan jadi ada. Iya. Nah, itu kan udah berbeda kan propertiesnya. Iya, pasti beda. Tapi kan dalam hal ini kamu nggak butuh data itu. Dia memang kamu butuh memang kalau memangnya kamu nyari F22. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu maksudnya kamu ngitung sampai kamu mau ngitung F22-nya. Ada gunanya enggak untuk menyelesaikan soalmu? Oh, aku cuma takutnya nanti ngaruh ke yang apa sih summation rule itu di jumlah nanti jadi tetap 1 apa enggak gitu. Enggak sih. Soalnya kamu kalau waktu ngitung summation rule kan kamu ngelihat summation rule-nya dari mana? Dari 2 namanya ini kan 1 dari permukaan 2 berarti kamu mau ngitung. F21 ya toh 21 plus 22 plus 2 ke 3 itu toh berarti. Iya. Lah ya kamu nanti ngitungnya yang lain. Kan kamu harus mulai dari ini dulu. Berarti kamu pakai anggaplah dinding yang atas ini melengkung sama kamu ngitung ini dulu. Ngitung antara dinding 2 sama 2 aksen dulu. Kamu ngitung summation rule-nya di sini sama reciprocity. Nanti kamu punya angka di sini itu yang dipakai untuk ngitung berikutnya. Lebih mudah gitu toh. Oh, oke. Thank you. Jadi ngitungnya 2 kali. Jadi ngitungnya pertama antara melengkung dengan lurus. Setelah ketemu angkanya semua, view factor-nya ketemu semua, baru kamu ngitung berdasarkan kotaknya, misalnya gitu. Itu lebih sederhana daripada kamu ngitung dari sini langsung rupa ini sama gini. Ya, ngerti maksudnya ya. Oke, thank you, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Masih ada sedikit materinya, tinggal dikit. Radiation shield. Radiation shield. Nah, yang dimaksud radiation shield ini adalah ceritanya kan kamu tadi punya 2 permukaan. Misalnya ini 2 permukaan dan 2 permukaan. Lalu kan dia punya panas tertentu loh, otomatis suhunya lebih tinggi misalnya. Nah, lalu radiation shield ini adalah materi yang ketiga yang disisipkan di antara 2 permukaan itu tadi, tujuannya agar bisa menurunkan radiasi panasnya tadi. Nah, untuk syaratnya untuk dia bisa syaratnya material yang diinsertkan tadi ini dia syaratnya harus punya emissivity yang rendah. Jadi dia harus punya atau bahasa lainnya dia punya reflectivity-nya yang tinggi. Tinggi. Jadi cari material yang berkilau-kilau atau yang mantul yang emisivitasnya rendah supaya bisa berfungsi sebagai radiation shield. Dari situ dia bisa mengurangi laju radiasinya. Ya, prinsipnya podo dek konduksi. Jadi kamu dimasukkan material di tengahnya apa istilahnya aku lupa. Biasanya contohnya dikasih epoksi. Apa sih istilahnya? Aku lupa.
Nah, itu biasanya untuk mengurangi lajunya perpindahan panasnya. Ini juga gitu, sama prinsipnya. Untuk mengurangi net radiation transfernya dari dua permukaan itu tadi agar dia bisa turun. Jadi Q-nya ini tadi agar bisa turun. Nah, sekarang kita contohnya adalah di gambar ini dia. Jadi ceritanya kamu punya dua permukaan, kasih nama di sini, ini permukaan 1, yang satu permukaan 2, lalu awalnya berlaku Q1, keluarnya di sini Q12, lalu dari sini ya Q12 harusnya, lalu keluarnya min Q2. Nah, disisipkan material yang ketiga, dikasih nama atau 3. Jadi otomatis di sini ada punya dua permukaan karena dia kan yang satu menghadap ke 1, yang satunya permukaan 3 yang belakang dia menghadap ke 2. Nah, lalu ceritanya kamu harus menggambarkan pertama kamu punya permukaan 1 yang ini ya. Lalu permukaan 3 yang menghadap, ini kok hilang. Permukaan 3 yang menghadap ke 1. Harus sabar ini sih sebentar. Kenapa sih sekali? Oh, sorry. Nah, ini permukaan 1. Berarti dia ada, masih ada 10 menit ya, bisa selesai. Ini ada kasih nama J1. Kemudian ada permukaan 3 yang menghadap ke 1. Berarti kasih nama J31. Kemudian dia ada lagi permukaan 3 yang menghadap ke 2. Berarti J3 menghadap ke 2. Kemudian ada lagi permukaan yang ini, baru permukaan yang kedua. Berarti ini ada dua permukaan ya, di sini. Lalu ini ada yang namanya J2. Lalu diingat lagi tadi setiap permukaan dia punya EB atau tahanan permukaannya tadi. Berarti di sini ada EB1. Lalu di permukaannya 3 sendiri seharusnya dia punya namanya EB3. Lalu permukaannya 2, dia punya EB2. Ini. Tinggal sekarang dibikin gambar tahanannya. Ini. Berarti ini adalah tahanan karena permukaan. Jadi itu adalah tahanan dari permukaan. Kemudian ini adalah tahanan ruangnya. Jadi yang biru rumusnya dari tahanan ruang berarti 1/A 1 kalikan F1 ke permukaan 3. Yang ini adalah 1/A 3 kalikan F3 ke 2. Ya.
Lalu demikian pula ini tinggal kamu masukkan rumusnya charger. Lalu tinggal untuk yang tahanan permukaannya kamu masukkan rumusnya yang dari tahanan 1 min E bla 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 ya. Sudah deh selesai. Jadi tinggal kamu hitung nyari I-nya dari 1 ke permukaan 2. Wih, cara kerjanya ya sama persis kayak yang sebelumnya. Ya. Terus apa lagi ya? Contoh soalnya nanti dipelajari aja waktu di asisten. Lalu mungkin ini satu lagi terakhir free radiating surface. Jadi di sini radiating surface itu adalah ideal surface is characterized by zero net. Jadi dia net radiasinya adalah 0. Jadi di sini kalau istilahnya yang tadi yang saya makan tadi saya agak bingung. Ini kalau yang istilahnya tadi diisolasi, ada suatu permukaan dia diisolasi. Di sini berarti Q-nya tidak bisa lewat toh, berarti Q-nya sama dengan 0. Nah, ini tadi nanti yang akan sedikit mempengaruhi cara perhitungannya, tapi prinsipnya sama persis kayak yang sebelumnya. Berarti Q-nya tadi dia tidak bisa ngalir, jadi cuma kalau pindah, ya pindahnya cuma dari sini, panasnya dari permukaan 1 ke permukaan, ini permukaan berapa ya namanya? Permukaan R, ini namanya permukaan R, ini permukaan 1, ini permukaan 2. Nah, maka itu dia panasnya jalan dari 1 ke R, lalu R ternyata tidak bisa ke sana, berarti panasnya tidak bisa ngalir ke sana, lalu dia akan ke permukaan 2. Lalu juga ada dari 1 langsung ke permukaan 2. Jadi prinsipnya hampir sama, cuma bedanya dia Q-nya ini kalau yang namanya diisolasi berarti Q-nya sama dengan 0. Itu aja sebenarnya. Prinsip lainnya sama persis kayak sebelumnya. Ya, sampai di sini materinya radiasi selesai. Ada pertanyaan? Atau semakin bingung? Coba mencerna dulu ya, Bu. Ya wes nanti tanya minggu depan atau tanya waktu di asisten juga bisa ya. Jadi nanti kamu pelajari, terus nanti kalau masih ada pertanyaan yang minggu depan tanya lagi, enggak apa-apa. Jadi kalian catat, lalu nanti ditanyakan di minggu depan. Jadi minggu depan kita materinya perpindahan massa, nanti acuannya yang lebih sering hampir 90% yang dipakai nanti Dinko-Bliss. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya sekian sampai di sini. Thank you, Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.